Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas proyek mata kuliah kecerdasan buatan. Di mana pada proyek kali ini kami mendapatkan untuk menyelesaikan proyek 2, di mana proyek 2 ini untuk penyelesaian masalah optimasi atau local search, di mana kita membuat program untuk mencari konfigurasi state terbaik dari sebuah masalah optimasi seperti penempatan endpoint pada papan catur. Di mana algoritma yang wajib kita implementasikan adalah yang pertama Hile clumbing search, yang kedua random restart Hile clumbing, dan yang ketiga simulate annealing search. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami ingin mengenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Jelita Sibarani dengan NIM 1123007. Saya Sepanaton Stumayang dengan NIM 11 S23003. Saya Palmer Manurung dengan NIM 11S23023. Dan saya Wahyu Rizky FC Manjorang dengan NIM 11S2301. Jadi kita akan langsung masuk pada perancangan dan implementasi. Di sini tujuannya bab ini menjelaskan rancangan sistem dan detail implementasi local search untuk masalah endpoint. Ada satu berkas pemrograman Python dengan fitur, 3 algoritma HC, RRHC, SA, dan visualisasi papan dan jejak biaya, CLI untuk eksperimental cepat dan GUI. Untuk representasi masalah, di sini kita memiliki state. State-nya itu adalah direpresentasikan sebagai tuple berdimensi n kali n dengan tepat satu ratu per kolom. Notasinya adalah state C, R berarti ratu pada kolom C berada di baris R. Contoh, untuk n sama dengan 4, itu adalah papan catur dengan dimensi 4 kali 4. Habis itu state-nya 1302 dan di 1302 terdapat ratu yang ada di dalam bidak catur. Untuk bagian fungsi evaluasi atau operator tetangga, di sini kita memiliki pasangan C1 dan C2 untuk hitung konfliknya state C1 sama dengan state C2 atau kita bilang baris sama, dan itu adalah konfliknya. Habis itu jika ABS state C1 kurang C2 sama dengan ABS C1 kurang C2 diagonal, atau ini diagonalnya sama. Untuk tetangga neighbor menghasilkan state pemindahan satu ratu di kolom baris yang lain. Banyak tetangga adalah n kali n kurang 1. Algoritma yang akan kita pakai adalah high climbing, restart high climbing, sama simulate annealing. Untuk kompleksitas singkatnya, evaluasi kompleks O, big O, N pangkat 2, atau dibilang cukup untuk N lebih kecil minus 2 dalam praktik tugas. Jumlah tetangga per state adalah N kali N kurang 1. Ini adalah satu iterasi HCM evaluasi. Habis itu adalah O kali N N pangkat 2 sama dengan O N pangkat 3, atau bisa kita bilang operasi sederhana dan masih layak untuk diukur N tugas. Begini adalah tampilan untuk antarmuka programnya. Terdapat di paling atas adalah algoritmanya. N-nya itu adalah jumlah dimensi pada bidak caturnya. Step-nya adalah sebanyak 2000. Untuk sini itu adalah bisa kita mengetahui apa yang akan kita mulai. Itu banyak step. Restart-nya sebanyak 30 kali. Dan ini RRHC hanya berfungsi ketika algoritmanya RRHC. TOSA-nya hanya bisa bekerja ketika SA annealing-nya itu dibuat algoritmanya SA. Untuk kriteria keberhasilannya, ya cost-nya sama dengan 0, tidak ada konflik. Untuk pemberhentiannya, HC tidak ada tetangga lebih baik atau max step tercapai. RRHC adalah habis restart atau solusi 0 ditemukan. SA adalah max step tercapai atau suhu makin kecil dan tidak terjadi perbaikan signifikan. Baiklah, pada praktikum kali ini kami menemukan hasil dan analisis dan yang kami rangkum menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan pengujian. Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah tiga algoritma tersebut mampu menyelesaikan masalah endpoint dengan benar.
Yang kedua itu membandingkan kinerja ketiga algoritma berdasarkan tingkat keberhasilan, waktu eksekusi, serta jumlah langkah pencarian. Dan yang ketiga itu menganalisis perilaku konvergensi dan stabilitas hasil terhadap variasi parameter. Nah, yang kedua itu ada kami jumpakan bahwa skenario pengujian di mana parameter umum yang untuk ukuran papan N sama dengan N 8, 16 atau 25, jumlah percobaan trialnya itu 10 10 kurang 30 kali per algoritmanya. 10 sampai 30 kali per algoritmanya. Eh, Fungsi evaluasinya itu jumlah konflik antar ratu biaya. Eh, di sini bisa kita lihat bahwa algoritma hill climbing itu parameter utama max step dengan nilai default 2000. Untuk random restart hill climbing itu max step dan restart dengan nilai default 2000 2000 dengan 30. Dan untuk simulated analyzing itu parameter utamanya itu max step, T0 cooling dengan nilai default itu 5055 dan 0,995. Dari hasil eksperimen ini, eh, eksperimen awal dilakukan pada ukuran papan 6 kali 8 dengan 10 kali percobaan. Bisa kita lihat di sini bahwa tingkat keberhasilan ada yang berbeda-beda, ada yang 60, ada yang 100, bahkan ada yang 20 dengan catatan masing-masing di mana eh, ada ya, dengan catatan masing-masing bahwa ada yang sering terjebak eh, ke plateau atau sebagainya. Dan kesimpulan dari eksperimen kami ini, kami menemukan bahwa kompleksitas naik seiring bertambahnya N dan hill climbing semakin tidak andal. Untuk restart untuk RRHC ini untuk meningkatkan probabilitas sukses dengan waktu linear terhadap jumlah restart. Dan untuk SA paling konsisten untuk menemukan solusi global meski waktunya lebih lama. Jadi analisis perbandingannya ini kecepatan eksekusi hill climbing adalah algoritma paling cepat karena hanya memeriksa beberapa tetangga. Namun efisiennya bayar dengan resiko kegagalan yang tinggi. Dan untuk tingkat keberhasilan itu random restart hill climbing itu meningkatkan peluang menemukan solusi optimal karena dan untuk simulated analytic itu bahkan lebih baik karena dapat melewati plateau atau puncak lokalnya. Jadi untuk stabilitas dan konvergensi HC lebih tidak stabil karena tergantung pada kondisi awal. Untuk RRHC itu relatif stabil dan untuk SA itu yang paling stabil. Untuk kompleksitas dan efisiensinya eh, untuk hill climbing itu kompleksitasnya rendah. Untuk restart restart hill climbing itu menambahkan biayanya itu butuh komputasi linear pada jumlah restart. Dan untuk SA itu lebih mahal karena waktunya. Baiklah, sebelum mencapai bab kesimpulan dan saran, saya akan mencoba memberikan penjelasan kode sedikit dan juga bagian run kode. Di sini kita sudah di bagian VS Code-nya, di mana di sini akan terjadi bagian penjelasan utilitas state sama evaluasinya. Saya akan jelaskan bagian ini, di mana dia akan menghasilkan semua tetangga. Fungsi untuk menghasilkan semua tetangga serta memindahkan ada di sini untuk mengambil tangganya ada di sini dengan kos minimumnya. Lalu setelah itu untuk implementasi algoritmanya, kami juga tadi sudah melampirkan kodenya, dapat diperhatikan di situ juga. Di sini untuk hell camblingnya sudah kami definisikan, random restartnya juga sudah kami implementasikan, begitu juga dengan SA-nya sudah kami implementasikan. Lalu di sini untuk visualisasinya juga sudah kami buat agar dapat memenuhi kriteria karena harus memiliki UI. Oleh karena itu, kita akan coba lakukan run coding. Nah, berikut adalah tampilan UI dari eh, implementasi Nquin sederhana yang kami buat. Nah,
Seperti yang tadi dikatakan teman saya, di bagian itu terdapat algoritma yang bisa kita pilih. Contohnya di sini saya akan memilih hal climbing aja. Untuk N-nya ini bisa kita atur sesuai kemauan kita. Contohnya di sini saya buat 6, untuk step-nya mungkin tidak perlu karena kita pakai hal climbing, max step-nya bisa aja 2000 ataupun sekian kita ganti. Kita akan drive. Nah, jika dia berhasil akan menghasilkan solusi valid. Ber- Dia dia ditemukan tanpa konflik. Nah, kita coba mungkin lebih banyak lagi, coba kita run. Nah, jika terdapat eh, kegagalan, dia akan memiliki pesan sebagai berikut. Begitu juga kita akan coba lakukan dengan RHC. Kita akan coba dengan RHC, kita coba run. Nah, dia juga sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat. Ini dapat kita ubah. Besar di sini juga ada pesan-pesannya, algoritmanya, N-nya, stepnya berapa, cost-nya beserta time yang diperlukan. Lalu ke SA. Nah, di sini jika dia masih gagal juga, dia akan mau buat pesan tadi, lalu dia akan menggambarkannya lagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi berdasarkan dari proyek tadi, kami dapat menyimpulkan yang pertama, ketika algoritma high climbing, random stress data high climbing, dan simulated annealing berhasil menyelesaikan masalah optimasi N-Queen dengan tingkat keberhasilan bervariasi, itu tergantung pada ukuran papan dan parameter yang digunakan. Untuk yang kedua, algoritma high climbing atau HC menunjukkan waktu eksekusi tercepat, namun dia seringkali terjebak dan dalam lokal optimum atau plateau. Sehingga tingkat keberhasilannya ini sering menurun sering bertambahnya ukuran papan. Untuk yang ketiga, algoritma random result high climbing atau RRHC ini memperbaiki kelemahan high climbing dengan melakukan pencarian ulang dari posisi acak yang berbeda. Yang keempat, algoritma simulate annealing atau ESA ini memberikan hasil terbaik dan paling konsisten, terutama untuk ukuran N yang besar. Untuk yang kelima, secara umum trade-off antara waktu dan kualitas dapat kita amati dengan jelas, di mana high climbing lebih cepat tetapi kurang akurat, RRHC itu moderat dan cukup stabil, dan SA lebih lambat tetapi sangat akurat. Untuk selanjutnya, implementasi programnya itu berhasil menyediakan fitur yang pertama, CLI atau Command Line Interface untuk eksperimen langsung. Yang kedua, GUI atau Graphical User Interface untuk visualisasi papan dan hasil, serta grafik evaluasi biaya atau cost history untuk analisis konferensi setiap algoritma. Jadi dengan demikian proyek ini nih udah dicapai semuanya, di mana kita memahami, mengimplementasikan, dan membandingkan efektivitas algoritma local search dalam menyelesaikan masalah optimasi. Untuk sarannya, yang pertama, untuk menerapkan algoritma pada masalah optimasi seperti traveling atau TSP. Yang kedua, optimasi fungsi evaluasi. Yang ketiga, eksperimen parameter adaptif. Yang keempat, evaluasi dinamis. Yang kelima, integrasi evaluasi otomatis. Dan yang keenam, pengujian skala lebih besar dan multi-threading. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.